Hai anak-anak hebat, salam sejahtera dan salam sehat ya untuk kita semua ya. Kita bertemu kembali di channel Indonesia Asik ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik ya. Oke, kita lanjutkan saja pada jenis-jenis drama yang kedua ya. Oke, jenis drama berdasarkan sarananya ya. Jenis drama berdasarkan sarana dapat dibedakan menjadi 6 bagian ya. Yang pertama adalah drama panggung ya, yaitu drama yang dilakukan atau dipentaskan di atas panggung sepenuhnya ya. Seperti dalam foto ya, drama jenis ini digambarkan sepenuhnya di atas panggung, di mana para pemain tidak melakukan pengulangan adegan ya. Lalu berikutnya yang kedua, drama radio ya, yaitu drama yang hanya bisa didengar ya. Drama jenis ini hanya didengar tanpa dilihat ya. Jadi zaman ibu dulu ya, waktu masih SD ya, drama jenis ini masih sangat populer ya di kalangan remaja sampai di usia tua ya. Contohnya Tutur Tinular, Misteri Gunung Berapi, dengan tokohnya Arya Kamandanu dan lain-lain sebagainya ya. Percuma ibu juga cerita, kalian gak akan paham ya. Oke, tokoh bercerita dengan seapik mungkin ya, sehingga si pendengar seperti turut menyaksikan adegan-adegan secara real ya. Dengan kata lain, pendengar itu ikut larut dalam alur cerita tersebut ya. Jenis drama ini membutuhkan daya hayal yang tinggi ya, karena pendengar diajak berimajinasi ya. Selain itu, agar pesan dalam drama ini bisa tersampaikan, unsur musik dan backsound juga sangat diperlukan di sini ya. Ini bisa menambah suasana dan penghayatan. Jenis drama ini membutuhkan pencerita yang sangat handal ya. Oke, berikutnya yang ketiga, drama televisi, yaitu drama yang memiliki kemiripan dengan drama panggung ya. Hanya saja drama ini berada di televisi. Drama jenis ini ditampilkan di televisi, di mana para pemain bisa melakukan pengulangan adegan sebab tidak ditampilkan secara langsung ya, seperti sinetron ya. Oke, berikutnya drama film, yaitu drama yang biasanya menggunakan layar lebar sebagai medianya. Drama ini juga bisa dilihat di televisi ya, tapi jika sudah selesai diputar di bioskop dulu ya tentunya ya. Oke, berikutnya yang kelima, drama wayang ya, yaitu drama yang biasanya diiringi dengan pagelaran wayang. Drama jenis ini menggunakan tokoh yang berkostum seperti layaknya wayang, dan ceritanya pun berkisar dengan dunia pewayangan ya, dengan iringan musik khas pewayangan. Oke, berikutnya yang keenam ada drama boneka ya, yaitu drama yang dimainkan oleh boneka atau pemeran drama ini tidak dimainkan oleh aktor secara langsung, melainkan menggunakan media boneka untuk pemerannya ya. Para tokoh dalam drama jenis ini digambarkan melalui penggunaan sarana boneka yang dimainkan oleh beberapa orang ya, seperti contohnya cerita Si Unyil ya. Ini juga zaman ibu masih kecil ya. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, ini drama boneka yang itu sama street ya, itu juga jarang kali ya sekarang anak-anak mau nonton. Oke, berikutnya drama berdasarkan keberadaan teks naskah ya. Jenis drama berdasarkan keberadaan teks naskah dapat dibedakan menjadi drama tradisional ya. Yang pertama itu drama tradisional, yaitu drama yang dilakukan secara otodidak atau tidak menggunakan naskah. Ini ibu pernah jelaskan ya di sejarah drama ya. Jadi drama jenis ini membutuhkan keahlian improvisasi para pemainnya, di mana pemeran membaca gambaran cerita secara umum lalu berimprovisasi sesuai peran masing-masing ya. Ya seperti ludruk ya, yang seperti ibu pernah jelaskan ya. Yang kita kenal grup ludruk itu seperti Sri Mulat ya, tadi juga sudah jelaskan. Jadi kalau Sri Mulat ini katanya biasanya sutradara hanya kasih cerita memberikan gambaran ceritanya seperti apa ya. Selanjutnya para aktor itu akan berimprovisasi sendiri ya. Juga mungkin dulu pernah ya tayang di salah satu stasiun TV ya, yang kita banggakan, pernah menayangkan acara TV bergenre humor yang bertema seperti Akhirnya Datang Juga ya, yang seperti itu ya. Oke, jadi tidak ada naskah, jadi si aktor ini masuk ke dalam cerita lalu bebas ya memerankan seperti apa, melakukan seperti apa ya.
Oke, berikutnya drama modern ya. Yang kedua adalah drama modern. Drama yang dilakukan dengan adanya sebuah naskah ya. Tapi para pemeran ini juga bisa berimprovisasi ya pada kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang sifatnya darurat ya. Oke, Ibu akan bahas berikutnya adalah tentang struktur drama ya. Struktur drama akan mengikuti alur cerita yang tertata, di mana struktur dalam drama yang tertata tentunya dapat membuat penonton ini menikmati ya drama yang akan dipentaskan. Dalam struktur drama memuat hal-hal berupa babak, adegan, dialog, prolog, dan epilog ya. Oke, Ibu akan jelaskan satu-satu ya mengenai yang barusan Ibu jelaskan, barusan Ibu utarakan. Yang pertama dulu ya, babak ya. Babak adalah bagian dari drama yang menyimpulkan sebuah cerita dan peristiwa dalam sebuah tempat lengkap dengan susunan waktu dan kronologis tertentu. Babak itu istilah lainnya adalah episode ya. Dalam setiap babak akan memuat satu keutuhan kisah kecil yang menjadi keseluruhan drama ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah adegan ya. Adegan adalah bagian drama yang mampu menunjukkan adanya perubahan peristiwa ya. Perubahan ini biasanya ditandai dengan adanya pergantian tokoh ya, ataupun dalam pergantian setting, tempat, dan waktu. Misalnya ya, dalam adegan pertama terdapat tokoh A sedang berbicara dengan tokoh B ya misalnya. Lalu kemudian mereka berjalan ke tempat lain, lalu bertemu dengan tokoh C ya, maka terdapat perubahan adegan di dalamnya ya. Yang ketiga adalah prolog ya, atau adegan pembuka ya. Prolog berisi kata-kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang cerita ya, merupakan sebuah pengantar sebelum masuk ke dalam sebuah cerita drama ya. Prolog juga berisi gambaran tentang drama yang nantinya akan dipentaskan ya. Prolog biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu ya. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah dialog atau percakapan. Dialog berisi percakapan antar tokoh yang terjadi dalam cerita ya. Dialog juga merupakan bagian yang paling dominan ya dan paling khas ya, serta menjadi ciri utama di dalam pementasan drama. Dialog merupakan suatu ciri khusus dari drama yang membedakannya ya dengan jenis karya sastra lain. Dialog harus memenuhi dua tuntutan ya. Yang pertama yaitu adalah harus dialog ini harus menunjang gerak laku tokohnya ya. Lalu yang kedua adalah dialog yang diucapkan di atas pentas ini lebih tajam atau berbeda dengan percakapan dalam keseharian ya. Oke, berikutnya di dalam dialog juga ada struktur ya. Yang pertama ada orientasi ya. Orientasi ini berisi perkenalan para tokoh yang menyatakan situasi cerita tertentu ya. Misalnya ini orientasi ini juga berisi tentang pengajuan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama di cerita ya, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu ya. Lalu berikutnya ada komplikasi ya. Komplikasi adalah bagian pengembangan konflik ya. Dalam bagian ini pelaku utama ini akan menemukan rintangan-rintangan ya antara tokoh yang satu dengan tokoh lain ya. Lalu di sini juga akan muncul kesalahpahaman ya di dalam memperjuangkan atau menanggulangi rintangan-rintangan tersebut ya. Lalu berikutnya ada klimaks ya. Yang ketiga adalah klimaks. Klimaks ini adalah puncak konflik ya yang terjadi dalam cerita yang dialami oleh si tokoh utama ya. Lalu yang terakhir ada resolusi ya. Resolusi ini adalah bagian dimulainya penyelesaian ya dan pemecahan masalah. Ya, ini biasanya sih di bagian sudah selesai masalah ya, atau endingnya ya. Oke, berikutnya yang kelima ya, mengenai epilog ya. Epilog atau adegan akhir ya. Apa sih epilog ini? Ya, epilog adalah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah drama. Epilog biasanya berisi tentang kesimpulan dari pertunjukan drama yang dimainkan ya. Suatu epilog biasanya akan banyak memuat makna serta pesan dari drama yang dipentaskan ya. Oke, kita masuk saja pada kaidah kebahasaan yang sering digunakan di dalam drama ya. Oke,
Oke, kaidah kebahasaan teks drama ini hampir semua berupa dialog ya. Jadi tuturan langsung para tokohnya seperti halnya percakapan sehari-hari. Dialog dalam teks drama ini sering memakai kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, dong sih, dan lain sebagainya ya. Lalu selain itu, menurut tim Kemendikbud di bukunya di tahun 2017 halaman 264, teks drama punya kaidah kebahasaan seperti banyak memakai kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa terjadi ya. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan banyak lagi ya. Oke, berikutnya memakai kata-kata sifat ya untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana ya. Contohnya rapi, bersih, baik, gagah, kuat, cantik, ya, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya banyak memakai kata yang menyatakan urutan waktu ya atau konjungsi kronologis. Contohnya sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian ya. Lalu berikutnya banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya ya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan banyak lagi ya. Oke deh, kita tutup saja dulu penjelasan Ibu di materi kali ini ya. Kita akan lanjut lagi penjelasan lainnya di video berikutnya ya. Salam sehat, salam semangat, salam pintar, dan tetap di Indonesia asik ya. Bye.